Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dr. Ridwan MAG. Apa Selamat kabar? pagi, Ustaz Rofi. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah pada hari Alhamdulillah. ini kita bisa berjumpa secara virtual. Tentunya ada asbabun nuzul nih kata orang-orang ahli tafsir. Kalau ahli hadis katanya ada asbabul wurud. Nah, ya intinya kayaknya Astagfirullah. Ya. kita akan bicara bincang-bincang ya tentang apa ya yang sedang viral, yang sedang bombastis di negara kita. Lah yang terkait tentunya dengan keuangan. Karena saya tahu jenengan bidang keuangan sudah mendarah daging gitu ya, terutama di bidang perkoperasian atau Ya. BMT. Nah, ini Pak Dr. Ridwan, jadi beberapa waktu lalu kita sama-sama tahu ya berita tentang penggerebekan pinjaman online ilegal ya. Dan ternyata kasusnya tidak hanya di Jogja ya, ternyata juga ada di Bandung, kemudian di Jakarta, di Kalimantan, dan korbannya sudah banyak ya, korbannya sudah banyak sehingga muncul banyak sekali keluhan ya. Menurut data OJK itu ada kurang lebih 3.500 pinjaman online ilegal ya. Ya, Sementara banget ya. yang sudah berizin tidak sebanyak yang ilegal. Nah, Betul, mungkin betul. Pak Dr. Ridwan bisa bercerita lah ya, kira-kira kenapa ya kok masyarakat kita itu mudah sekali terjebak ke dalam pinjaman online ilegal ini? Oke ya. Menurut saya sebagai masyarakat umum ya, tidak banyak paham tentang dunia industri pinjaman online. Nah, kalau kita disebut sebagai bintang di dunia koperasi ya, saya kira pengalaman saya masih kecil lah. Ya buat tenang. Dibanding dengan Ustaz Rofi ini, wah, sekali ini. Tetapi memang maraknya pinjaman online itu bisa berangkat dari pertama berpikir masyarakat yang cenderung pragmatis ya terkait dengan kebutuhan keuangan. Bahkan mungkin bukan kebutuhan, keinginan lah ya, tidak sampai ke Iya, kebutuhan. Keinginan untuk segera mungkin mendapatkan pinjaman, apalagi dengan fasilitas online itu kan dimudahkan ya. ya, Mereka bisa sambil duduk, sambil tiduran itu bisa mengajukan aplikasi online. Sehingga yang penting kan pikiran mereka itu sudah dapat pinjaman dalam waktu yang cepat dan proses yang sangat singkat dan mudah itu. Mungkin lebih ke sana ya, Ustaz, kenapa mereka akhirnya terjebak dengan pinjaman-pinjaman online. online ya. Iya betul ya. Meskipun ini ya Ustadz ya, saya juga membaca beberapa informasi itu ada juga karena tadi betul ada faktor kebutuhan juga karena faktor pragmatis. Misalnya faktor kebutuhan itu di beberapa daerah, misalnya di Jawa Timur itu ada yang pinjam untuk beli susu ya kalau nggak salah. Susu anaknya itu pinjam 3 juta harus mengembalikan 206 juta gitu ya. Dan Iya. itu ada juga memang beberapa yang kasusnya memang kebutuhan, tapi kalau melihat kasus yang lain karena faktor betul di pragmatis itu ya, karena pragmatis sehingga pengennya cepet ndang saya dapat uang gitu ya, betul gitu ya. Terus kira-kira Ya, akibatnya pengalaman juga saat ini, ada pengalaman pengalaman. ada seorang ustazah di seputaran Jogja ini, usahanya selama sebelum pandemi itu dia jualan mukena, jilbab gitulah, pernik muslim-muslimah gitu di setiap event-event pengajian. Jadi pindah ya di seputaran ke masjid kampus UGM, ke UMY, ke UAD, ada pengajian akad pagi, dia jualan gitu. Nah, karena pandemi kan tentu semuanya itu nggak ada, sehingga aktivitas jualan dia di rumah dan sudah coba pakai online, tapi ternyata juga tidak laku. Dan akhirnya bisa ekonomi, dia coba aplikasi online itu. Nah, pinjamnya 2 juta, terimanya hanya 1,4. Jadi potongannya sudah 600.000 sendiri tuh. Wah, besar berarti ya? Wah, besar sekali. 2 minggu dia harus mengembalikan kembali ke 3 juta lagi. Oh, 2 minggu, Nah, dalam waktu 2 minggu. kembali ke 3 juta lagi. Kan Oh, ngeri kan, berapa persen ini dalam waktu 2 minggu, mana wis 600 dewe. iya iya Ya, iya terus iya. dia nih karena terdesak ekonomi sehingga nggak bisa mengembalikan, sehingga terus berputar menggelinding terus bola salju itu, dan akhirnya kalau nggak salah ke-7 atau ke-8 ya putarannya sekitar 3 bulan itu menjadi hampir 13 juta Ya dari 2 Allah. juta itu.
Dalam waktu 2 minggu ya? 2-3 bulan. Jadi 2-3 bulan ya? Dia nggak bisa bayar kira-kira 7 kali atau 8 kali ya. Nah itu menjadi kurang lebih sekitar 13 juta. 13 juta. Padahal di aplikasi itu dia mengirimkan 5 nomor orang-orang terkenal di sekitarnya. Allah. Ada RT, RW, ketua takmir masjid. Wah, sampai nomor ketua takmir masjid ya? Wala. Kira-kira kita bisa bayangkan apa yang terjadi dengan 5 orang tadi. Nah, mereka sudah di WA dengan bahasa-bahasa yang sangat kasar gitu. Dan konon Gembira Luko itu penghuninya pada keluar. Wah, sama kebun binatang isi keluar itu ya? Keluar. Masya Allah. Sehingga singkat cerita orang ini kesulitan lah kan karena ketakutan karena pakai nama pejabat di daerahnya itu, tokoh-tokoh daerahnya, ya akhirnya kemudian mengisolasi diri keluar dari kampung itu. Ya, sampai keluar kampung ya? Sampai keluar kampung karena saking mungkin malu ya atau seperti apa yang dia rasakan begitu. Ini sungguh-sungguh terjadi. Iya, betul. Ya, berarti sungguh terjadi ya. Ada pengalaman ya, true story-nya ya. Iya. Kemarin juga ada tetangga saya itu juga gitu, Pak Dr. Ridwan. Jadi dia itu statusnya masih mahasiswa di salah satu perguruan tinggi gitu ya. Tentunya bukan di Universitas Ahmad Dahlan lah ya, di luar itu. Jadi itu pinjam dengan alasan untuk bayar kuliah agar tidak memberatkan orang tua. Nah, singkat cerita, pinjamnya itu 1,5 juta ya untuk bayar kuliah gitu ya. Nah, kemudian selang 1, 2, 3 bulan sama kasusnya dengan cerita tadi, tiba-tiba membengkak sampai angka 30 juta. Nah, anak ini kemudian lebih ekstrim. Iya, anak ini kemudian pulang ketemu orang tuanya tanpa bisa berkata apa-apa. Ya, mau nggak mau akhirnya orang tuanya dengan segala upaya melunasi itu 30 juta itu. Ya, kasusnya sama. Kemudian nomor-nomor yang bisa dihubungi tadi dijadikan sebagai jaminan untuk dijadikan sebagai itu tempat untuk menagih hutang tadi ya. Itu kan dampaknya luar biasa. Nah, kira-kira apa ya tips-tips agar kita itu dan masyarakat sebagian masyarakat kita lah ya utamanya generasi milenial dan masyarakat secara umum itu agar tidak terjebak di pinjol ilegal ini. Oke ya, saya kira memang antara kita masyarakat umum yang membutuhkan pinjaman dengan penyedia layanan itu perlu dalam arti mereka yang butuh ini sehingga mendapatkan tempat untuk meminjam yang lebih tepat, kira-kira begitu. Artinya harus disediakan medianya, sarananya, atau bahkan mungkin kelembagaannya gitu. Tapi ginilah saran saya kepada kawan-kawan yang memang membutuhkan atau kepepet harus pinjam ke pinjaman online, ikan dulu bahwa pinjolnya itu, fintechnya itu legal. Pinjolnya legal itu ya? Legal dulu dipastikan. Kita coba googling, tanya ke OJK dan seterusnya apakah pinjaman online dengan identitas A misalnya sudah terdaftar di OJK atau belum. Karena itu memastikan secara hukum ya, hukum bahwa lembaganya itu sah. Kemudian kawan-kawan juga bisa memilih yang syar'i, yang syariah kan juga ada nih pinjaman online yang misalnya Amanah Fintech lah yang saya paham sebut nama lah. Mungkin yang lain ya saya nggak hafal. Yang saya tahu ya itu kan. Tapi pasti ada lah, meskipun belum banyak ya fintech atau pinjol yang syariah. Kalau kita sepakat bahwa bunga pinjaman itu bagian dari riba yang menurut keyakinan kita diharamkan, ya harusnya kita lebih selektif memilih pinjol yang berbasis syariah. Oke, jadi paling tidak yang ketiga ya, Ustaz, yang ketiga itu cobalah kita di situasi yang sulit begini yang prioritaskan kebutuhan ya, jangan menuruti keinginan, karena keinginan itu nggak akan pernah selesai ya, kan itu nafsu ya, keinginan itu berarti ke nafsu. Kalau kebutuhan itu kan sudah rasional ya, bisa berhitung untuk apa, nanti sumber kembaliannya dari mana, kemampuan kita membayarnya berapa, itu harus dihitung secara rasional. Tapi kalau sudah hanya memenuhi keinginan itu sudah nafsu itu. Kata Ustaz kan inna nafsa la ammaratum bisu ya. Kan cenderung perbuatan yang salah. Nah, begitulah. Iya. Berarti ada 3 ya tipsnya ya. Yang pertama
coba cari informasi pinjaman online ya, aplikasi pinjaman online yang legal, jadi OJK gitu ya. Yang kedua sebagai muslim ya tentunya kita prioritaskan yang syariah gitu. Yang ketiga kalau memang untuk kebutuhan ya jangan yang ingin-ingin ditunda dulu lah ya, pinjam yang sesuai dengan kebutuhan. Terus begini, Pak Dokter, tadi kita bicara tentang pinjaman online itu kan nggak jauh-jauh dari bunga yang berlipat-lipat gitu ya, berlipat ganda. Berlipat ganda sebenarnya gimana sih hukum hukum pinjaman online yang berbunga itu dalam pandangan kita sebagai seorang muslim? Nah, ini harusnya saya harus banyak ngaji ke Ustadz Rofi ini. Ini saya tanya ke ahlinya ini. Ya, sebatas pengetahuan saya lah ya, sebatas Iya. pengetahuan saya terhadap praktek pinjol ya, menurut saya itu memang sudah ribawi karena masuk usuri. Usuri itu bunga dan dendana besar. Iya. Nah, kalau bunga kecil kan memang masih ada sebagian ulama yang membolehkan ya, sebatas itu bisa ditutup dengan apa namanya laba usaha atau untuk modal misalnya. Tapi kalau yang bunga besar misalnya kayak pinjol itu kan sebenarnya istilahnya kalau sekarang istilah yang lama itu kan rentenir ya. Rentenir berbaju teknologi ya kira-kira gitu ya. Oh gitu ya. Itu rentenir gitu ya. Sepakat kalau bunga rentenir bunganya tinggi, dendanya tinggi itu bagian dari riba yang diharamkan. Misalnya kan dalam surat apa itu Al-Imran 130 kalau tidak salah ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba aw da'afan mudha'af. Fattaqullaha la'allakum. Jadi jangan makan riba yang berlipat. Pun konon konteks ayat ini turun terkait dengan denda saja ya, tidak terkait dengan bunga itu. Ya, tapi kemudian bisa dipahami juga kan sebenarnya ini bagian dari pelarangan bunga yang berlipat ganda. Nah, pinjol ilegal itu yang jadi masalah karena pelipat gandaan bunga dan dendanya itu sudah bunganya besar, dendanya berat, sehingga dua ini mendolimi gitu, mendolimi para peminjam yang tidak mampu mengembalikan membayar bunganya aja sudah berat, apalagi ditambah dengan denda yang berlipat-lipat. Oke. Bermasalah itu secara agama itu bermasalah. Oke. Jadi intinya secara agama ya Islam juga agama lain saya kira sepakat bahwa tadi yang disampaikan ya kalau sudah pinjaman bunga berbunga tambah denda gitu ya itu berat sekali dan termasuk yang dilarang sebagaimana tadi surah Ali Imran 130. Nah, baik, Sariwan terima kasih kesempatan kita hari ini berbicara tentang pinjaman ilegal, kemudian kita edukasi kepada masyarakat, mudah-mudahan masyarakat kita bisa lebih paham, masyarakat kita bisa lebih memiliki wawasan tentang ini sehingga mereka dan kita semua terbebas, tidak terjebak dalam pinjaman ilegal. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan dan mencari rezeki dengan cara yang berkah dan halal. Terima kasih Pak Dr. Ridwan waktu dan kesempatannya. Kita sambung dengan kesempatan dengan topik-topik yang menarik. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.